Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Titis Duyantoro. Saya dari kelas A418 NPM 112. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil observasi saya di acara PLP atau pengenalan lapangan persekolahan 1 di Sekolah Dasar Negeri Krapyak yang beralamat di Krapyak, Sidoarum, Kuningan, Sleman. Saya akan menjelaskan hasil observasi saya selama beberapa hari di SD Negeri Krapyak tersebut. Ya, yang pertama, pada hasil observasi saya di SD Negeri Krapyak, saya mengetahui yang pertama yaitu ada kultur sekolah. Yang kedua itu ada struktur organisasi dan tata tertib di sekolah. Yang ketiga itu ada peraturan dan tata tertib sekolah. Lalu saya juga mengetahui tentang kegiatan-kegiatan seremonial formal di sekolah, misalnya itu seperti upacara bendera dan briefing. Juga kemudian ada kegiatan-kegiatan rutin berupa kurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler. Ya, mohon maaf agak sedikit celedot-celedot, itu emang sulit diucapkan. Yang selanjutnya yaitu ada praktik-praktik pembiasaan dan juga kebiasaan positif yang sudah diterapkan di sekolah tersebut. Ya, pada observasi saya kali ini di SD Negeri Krapyak menemukan visi dan misinya. Visinya yaitu unggul dalam prestasi, cerdas dan berbudi luhur berdasarkan iman dan takwa. Kemudian ada misinya yaitu pertama, 1, memperbaiki proses belajar mengajar, memperbaiki kepala sekolah, guru dan murid, meningkatkan kedisiplinan dari sekolah, melayani pengantaran dan memfasilitasi KBM atau kegiatan belajar mengajar, lalu keimanan dan ketakwaan. Yang keenam yaitu meningkatkan keterampilan siswa. 7, menjalin kerjasama dengan orang tua, siswa, masyarakat dan pemerintah. Tujuan dari sekolah SD Negeri Krapyak yaitu mengamalkan nilai-nilai keagamaan dan kehidupan sehari-hari, kemudian meningkatkan nilai rata-rata ujian, meraih kejuaraan akademik dan non-akademik, meningkatkan jumlah yang dapat melanjutkan ke tingkat sekolah menengah pertama atau SMP yang berkualitas. Kemudian ada yang kelima, menghasilkan lulusan yang memiliki budaya tata krama, sopan, santun dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan keterampilan, menciptakan lingkungan yang nyaman, asri, bersih, dan juga indah. Tentunya pada observasi saya kemarin yaitu menemukan struktur organisasi dari sekolah SD Krapyak, yaitu organisasinya yaitu ketua yaitu Bu Waliem MPD, sekretaris yaitu Devi Afrianti Puspita Sari SE, dan yang ketiga yaitu bendahara yaitu Lina Dwi Astuti SPD, beserta seksi-seksinya yaitu ada seksi perkedungan, kurikulum, kesiswaan, UKS, ekstrakurikuler, perpustakaan, koperasi sekolah, humas, kebersihan, keindahan dan serta keamanan lingkungan. Pada sumber daya manusia di SD Negeri Krapyak yaitu ada kepala sekolah yaitu guru kepala sekolah berjumlah 1 orang, guru kelas yaitu ada 6, guru agama ada 2, kemudian guru penjas orkes atau olahraga ada 1 orang, guru bahasa Inggris 1 orang, guru pramuka 2 orang, tenaga administrasi ada 1 orang, tenaga perpustakaan juga 1 orang, kemudian lanjut penjaga atau pesuruh yaitu ada 2 orang, serta guru eksternal atau guru mata pelajaran tambahan seperti guru tari itu ada 1 orang, guru pencak silat ada 1 orang, guru tartil Al-Quran ada 1 orang, kemudian guru TBTQ ada 1 orang, dan juga guru ekstra bola voli ada 1 orang, dengan jumlah SDM-nya yaitu 22 orang. Kemudian berlanjut pada siswa di SD Negeri Krapyak, yaitu siswa yaitu ada dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Jumlah rombongannya yaitu setiap kelas hanya 1 ya, tidak ada kelas A, B, dan C, kelasnya hanya 1 tok. Jadi kelas 1 ya 1, kelas 2 1, kelas 3 1, berjumlah 1 semua sampai dengan kelas 6. Jumlah siswanya sebagai berikut: kelas 1 yaitu berjumlah 20 orang, kelas 2 berjumlah 32 orang, kelas 3 berjumlah 34 orang, kelas 4 berjumlah 38 orang, kelas 5 berjumlah 39 orang, dan yang terakhir yaitu kelas 6 berjumlah 40 orang. Dengan jumlah keseluruhan total siswa SD Negeri Krapyak yaitu 203 orang. Kemudian sarana dan prasarana yang ada di SD Negeri Krapyak, ruang kelas atau teori berjumlahnya ada 6 ruang, kemudian ruang kepala sekolah ada 1, ruang guru 1, ruang jaga atau satpam
1, ruang UKS juga 1, ruang perpustakaan 1, lab 1, koperasi sekolah 1, dapur, gudang, ruang ibadah, tempat parkir, ruang pramuka masing-masing 1, kecuali kamar mandi dan WC, yaitu jumlah total keseluruhan ada 11. Kultur sekolah di SD Negeri Kerapak yaitu budaya sekolah terdiri dari nilai-nilai kepercayaan, pengetahuan dan tradisi dan berpikir tingkah laku yang semuanya berbeda pada institusi lain. Budaya sekolah dapat didefinisikan sebagai cara hidup sekolah yang dihasilkan oleh pelajar dan sebagian oleh guru. Pada pandemi saat ini, SD Negeri Kerapak melaksanakan pembelajaran yaitu melalui daring atau dalam jaringan, yaitu guru memberikan tugas pada siswa yang nantinya akan dikerjakan siswa di rumah dengan cara orang tua siswa nantinya akan datang ke sekolah mengambil soal pada pagi hari dan nanti pada siangnya akan kembali lagi ke sekolah untuk menyetorkan atau membalikan soal beserta jawaban siswa yang telah dikerjakan di rumah pada pagi hari itu. Kemudian pada SD Negeri Kerapak itu telah menerapkan pembiasaan 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan juga santun. Budaya ini sudah lama diterapkan pada SD Negeri Kerapak dan sudah menjadi kebiasaan pada setiap warga negara pada setiap warga SD Negeri Kerapak. Tata tertib siswa yaitu ada untuk menegakkan disiplin siswa, yaitu 1, harus menjaga nama baik sekolah, yang kedua menghormati kepala sekolah, guru, penjaga, dan sesama teman, memberitahukan apabila tidak masuk sekolah setelah lisan atau tertulis, itu yang ke-7, 4, meminta izin kepada guru apabila ingin meninggalkan kelas, dan yang ke-5, hadir di sekolah 15 menit paling lambat sebelum bel dibunyikan. Kemudian untuk melaksanakan kegiatan belajar siswa wajib yaitu berusaha belajar dengan keras dan mandiri, kedua melaksanakan semua pelajaran yang ditugaskan guru berupa pekerjaan rumah, tugas kelompok, dan juga tugas ekstrakurikuler, menyerahkan PR kepada guru sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, kemudian menyediakan semua peralatan belajar mengajar yang sesuai dengan mata pelajaran yang diikuti, kelima mengikuti semua tes ujian dan penilaian hasil belajar, keenam meminta bantuan guru atau teman yang lebih pandai untuk mengerjakan soal ketika dinilai soal yang ada pada dirinya itu kesulitan dalam mengerjakan, boleh meminta guru atau teman untuk membantu. 8 yaitu waktu istirahat semua siswa dilarang di dalam kelas, dengan kata lain semua harus keluar kelas. Ketiga, hal-hal yang diatur dalam tata tertib yaitu telah ditetapkan dan berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu kegiatan-kegiatan seremonial formal di sekolah itu ada kegiatan berupa upacara bendera merah putih yang biasanya dilaksanakan pada saat hari Senin pagi. Pada saat pandemi ini ditiadakan karena tidak memungkinkan untuk anak sekolah pergi ke sekolah seperti biasanya. Kemudian lanjut di ekstrakurikuler di SD Negeri Kerapak yaitu ada 1 pramuka, kedua TPA, ketiga itu ada bahasa Inggris, 4 ada sanitari, 5 ada komputer. Kurikulernya yaitu adalah pembagian atau penyusunan tugas, yang kedua penyusunan jadwal, 3 penyusunan program semester, 4 penyusunan silabus atau LKS. Kemudian kegiatan belajar mengajar yaitu pandemi ini kegiatan belajar dilakukan secara daring ya karena ada pandemi COVID-19 ini. Kemudian pelaksanaan evaluasi juga penting untuk menerapkan kedisiplinan guru pada pembelajaran selanjutnya. Kurikulernya yaitu ada 1 ada MOS, kedua ada Yakat Fitrah, ketiga ada studi tour. Kemudian ada juga bakti sosial. Kemudian pendisiplinan praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah yaitu pada SD Negeri Kerapak sudah melaksanakan budaya 5S yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun secara baik. Ketika saya lihat di sana, semua warga sekolah sangat ramah dengan kedatangan kami yang melaksanakan observasi atau PLP di sekolah dasar tersebut. Semua warga-warganya baik dan respect pada kami serta memberikan apa yang kami inginkan secara baik dan juga jelas. Kemudian untuk struktur organisasi di SD Negeri Kerapak yaitu organisasi sudah baik dan semuanya bertanggung jawab ya atas tugasnya masing-masing. Kemudian tata tertib sekolah yaitu menurut kami sudah efektif karena siswa sudah menerapkan atau mematuhi tata tertib tersebut. Kemudian medium kegiatan rutin seremonial karena pada saat kemarin saya observasi sedang ada pandemi, jadi semua siswa sedang di rumah atau daring, maka dari itu tidak ada kegiatan seremonial formal seperti biasanya, yaitu seperti upacara pada hari Senin itu tidak ada kemarin. Terus SD kokurikuler, kegiatan kurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler pada SD Negeri Kerapak menurut saya sudah baik karena orang tua dan murid setiap harinya mengambilkan dan mengumpulkan tugas karena tidak semua orang mempunyai smartphone yang mumpuni untuk
siswanya belajar online di rumah. Maka dari itu orang tuanya setiap pagi datang ke rumah datang ke sekolah untuk mengambil soal dan juga menyerahkan soal pada siang harinya nanti. Kemudian kesimpulannya pada kegiatan PLP 1 kemarin itu merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh mahasiswa ya. Kemudian pada orang yang mengambil jurusan kependidikan, yaitu sebagai praktik pengabdian terhadap masyarakat sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi. Kegiatan PLP merupakan salah satu langkah kegiatan dari sekolah tinggi untuk mempersiapkan tenaga pendidik yang berkualitas, berkompeten, berpengalaman, bertanggung jawab dan mandiri. Dengan adanya PLP 1 ini diharapkan nanti kita akan menjadi tenaga pendidik yang menjunjung tinggi dan memperjuangkan kemajuan dunia pendidikan di Indonesia. Kemudian saran saya pada PLP selanjutnya yaitu untuk persiapan supaya lebih dimatangkan lagi, karena sejatinya tanpa adanya persiapan yang matang itu kegiatan nanti akan ada pasti hambatan yang terjadi di jalan. Maka dari itu kegiatan PLP pada kali ini sudah berjalan baik, cuma ya masih ada kekurangan beberapa lah yang harus diperhatikan kepada PLP pada tahun selanjutnya. Kemudian yaitu ada lagi lembar observasi saya pada tanggal 22, pada saat saya datang ke sekolah. Saya itu di sekolah SD Negeri Krapyak saya diberitahu atau dijelaskan tentang kultur sekolah. Di sekolah SD Negeri Krapyak itu sudah menerapkan budaya 5S itu pada saat saya observasi pada tanggal 22. Kemudian pada hari itu juga saya diberitahu juga tentang struktur organisasi dan juga tata kelola sekolah. Pada hari itu kami mewawancarai guru pamong tentang struktur organisasi yang ada di SD Negeri Krapyak. Guru pamong menjelaskan dari kepala sekolah sampai dengan guru kelas, dan juga guru pamong juga menjelaskan tugas-tugasnya secara lengkap. Kemudian berlanjut pada tanggal 23 dari guru pamong menjelaskan tentang yaitu peraturan dan tata tertib sekolah. Itu pada hari itu guru pamong menceritakan beberapa tata tertib dan kode etik yang harus siswa taati, dari kedisiplinan siswa dan pakaian yang wajib digunakan setiap harinya. Kemudian pada tanggal 24 guru pamong menjelaskan tentang kegiatan seremonial formal di sekolah, yaitu kegiatannya seperti tentang rapat rutin dan juga rapat insidental. Kemudian pada tanggal 27 guru pamong menjelaskan tentang kegiatan-kegiatan rutin berupa kurikuler, kokurikuler, dan juga ekstrakurikuler. Pada kegiatan rutin ekstrakurikuler yaitu ada pramuka, terus pencaksilat dan lain-lain. Kemudian kokurikuler seperti ada MOS, terus studi tour dan juga zakat fitrah. Kemudian kurikuler yaitu pembagian atau penyusunan tugas dan lain-lain. Itu pada kegiatan tanggal 27. Pada tanggal 28 guru pamong menjelaskan tentang praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif yang ada di sekolah SD Negeri Krapyak. Guru pamong menjelaskan pembiasaan dan kebiasaan positif seperti kebiasaan berdoa sebelum pembelajaran dimulai dan juga setelah pembelajaran usai. Ya, kemudian dari kesimpulan yang bisa saya petik atau saya dapatkan dari kemarin hasil observasi, yaitu saya menemukan berbagai macam kultur sekolah, kondisi sekolah, keadaan guru-guru, cara interaksi dengan orang lain secara baik dan benar, terus tata kelola sekolah dasar seperti ya misalnya seperti memberikan tugas kepada muridnya, apalagi saat kondisi pandemi COVID-19 ini yang semuanya mengharuskan di rumah saja. Itu saya kemarin sangat belajar dan sangat diberitahulah informasi yang sangat bermanfaat. Caranya tuh gini loh mas, gini loh mbak, gini loh dek, gitu caranya memberikan pelayanan kepada wali murid dan juga kepada siswa-siswinya yang sedang belajar daring di rumah saja. Kemudian saya juga bisa menjelaskan tentang kondisi sekolahnya yang asri, bersih, walaupun sekarang tidak ada murid, tapi sekolahan tetap terjaga dan tetap bersih sebagaimana mestinya. Kemudian fasilitasnya juga sangat lengkap dan mendukung, seperti masjid yang besar, perpustakaan juga ada, banyak buku-buku, kemudian lab komputer, toiletnya banyak dan juga bersih. Kemudian ada juga dukungan seperti proyektor yang ada di dalam kelas. Kemudian seperti alat-alat pendukung pembelajaran itu sangat mumpuni dan sangat komplit, seperti penggaris dan macam-macam alat pendukung, seperti sampai tinggi badan pun juga ada di setiap kelas. Kemudian informasi-informasi seperti poster dan gambar-gambar menarik lainnya yang bisa memberikan kreativitas pada siswa untuk sering membaca, senang berpikir kreatif, senang mengembangkan minat dan bakatnya, itu
juga sangat tercermin atau ada bukti fisik, ada bukti nyatanya itu di Sekolah SD Negeri Kerapiak, seperti hasil-hasil dari karya tangan muridnya yang ditempel di mading itu ada, juga ditempel di dalam kelas juga ada hasil-hasil karya tangan dari siswa-siswinya. Kemudian poster yang ditempel di tangga masuk ke lantai 2 itu juga ada itu, dan menurut saya itu sangat menarik sekali. Kemudian tidak lupa juga prestasi piala sekolah itu yang sangat banyak sekali, karena SD Negeri Kerapiak sudah banyak sekali meraih kejuaraan entah itu dari tingkatan kecamatan, kemudian kabupaten dan juga provinsi. Itu SD Negeri Kerapiak sudah pernah meraihnya macam-macam, seperti kejuaraan seperti pramuka dan juga TBTQ atau Al-Quran, kemudian gerak jalan itu sudah pernah diraih oleh SD Negeri Kerapiak. Hari itu terbukti dengan banyaknya piala-piala dan trofi yang ada di ruang kepala sekolah, dan itu besar-besar pialanya. Ya mungkin segitu atau cukup sekian informasi yang bisa dapat saya sampaikan dari kegiatan observasi saya selama kurang lebih 5 hari di Sekolah Dasar Negeri Kerapiak sana di Sidoarung, Godean, Sleman, Yogyakarta. Saya pada PLP 1 ini sangat merasa tambah ilmu, tambah juga pengalaman, dan juga tentunya tambah informasi dari orang-orang yang telah lama mengabdi pada dunia pendidikan di Indonesia. Harapannya saya semoga PLP selanjutnya lebih baik, dan juga pada kami agar selalu diberikan kesehatan dan kemampuan untuk memperlanjutkan pada pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.